Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pioner semuanya, bertemu kembali di channel Ublek TV Info. Pembaharuan beranda PAPP pada 1 Juni 2023 besok ya, itu diperlihatkan bahwa tingkat penambangan koin Pi akan turun lagi sebagai bagian dari penyesuaian bulanannya. Pengurangan lain dalam tingkat penambangan berarti peluang mendapatkan koin Pi akan berkurang lagi. Menggabungkan kemakmuran ekologi Pi dan perluasan sirkulasi akan membuat pasokan koin Pi semakin langka ketika Pi koin menjadi alat tukar yang diterima secara luas dan lebih banyak digunakan di dalam dan di luar ekosistem nantinya. Nilainya akan sangat meningkat. Ini pasti akan membawa peluang besar bagi peserta dengan pemegang awal yang akan menjadi penerima manfaat dari kenaikan nilai koin Pi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, semua berharap ya agar setiap perintis dapat menghargai koin Pi-nya. Nah, kemudian juga teman-teman, karena memang sebegitu lamanya ya, sebegitu molornya agenda core team untuk melakukan pengumuman mainnet, sebagian besar orang mengatakan bahwa Pi Network saat ini dalam kondisi yang membingungkan. Ada sebagian yang mengatakan bahwa Pi Network kondisinya yaitu scam. Nah, jadi banyak orang-orang yang mengatakan hal tersebut. Pi Network adalah proyek inovatif yang telah menarik banyak perhatian dan harapan. Namun karena kemajuan proyeknya relatif lambat, beberapa orang mempertanyakan dan meragukannya, bahkan menganggapnya sebagai penipuan. Nah, jadi kita sangat aneh tentang ini. Setelah hampir 4 tahun, apa yang dibohongi di jaringan Pi ini kepada kita? Waktu, uang itu masih kebebasan. Jadi jika kita adalah investor nilainya jangka panjang, nah pastinya ini adalah pembohongan. Tetapi kita tidak melakukan investasi yang mengacaukan kecepatan proyek dengan integritas dan nilainya. Pertama, untuk memahami sifat proyeksi inovasi, tantangan teknis yang dihadapi tidak dapat dihindari sebagai proyek jaringan cryptocurrency terdesentralisasi. Jaringan Pi melibatkan banyak masalah teknis yang kompleks seperti verifikasi identitas, konsensus terdistribusi, dan lain sebagainya. Penyelesaian masalah ini membutuhkan waktu dan energi dan tidak dapat diharapkan dalam semalam. Seperti yang dikatakan Nicholas Kokalis, sesuatu yang bernilai nyata membutuhkan waktu untuk matang. Kemudian masalah KYC ya adalah bagian penting dan tentunya dalam melindungi pengguna dan keamanan jaringan. Dan juga merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh banyak proyek. Nicholas sendiri, pendiri Pi Network, pernah mengatakan bahwa KYC adalah kunci untuk memastikan kesuksesan Pi Network dalam hal kepatuhan dan keamanan. Namun, implementasi KYC tidak dapat dicapai dalam semalam dan perlu mematuhi undang-undang peraturan dalam pedoman perlindungan privasi dari berbagai negara untuk memastikan keamanan dan privasi informasi pengguna. Oleh karena itu, sambil memastikan KYC berjalan, tim jaringan Pi juga mencari solusi terbaik untuk menyeimbangkan persyaratan kepatuhan dan pengalaman utama. Nah, jadi teman-teman perlu ditekankan bahwa tim jaringan Pi telah bekerja keras untuk memecahkan masalah teknis dan kemajuan pengembangan proyek. Mereka secara aktif merekrut para pakar teknis di bidang inskripsi dan terus meningkatkan dan mengoptimalkan arsitektur dan fungsi jaringan Pi. Selain itu, pioner di komunitas Pi juga secara aktif berpartisipasi dalam pengujian dan umpan balik untuk bersama-sama mempromosikan kematangan dan pengembangan Pi tersebut. Meskipun kemajuan proyek mungkin lebih lambat dari ekspektasi beberapa orang ya, bukan berarti jaringan Pi adalah penipuan. Sebaiknya kegigihan dan kerja keras tim Pi Network menunjukkan komitmen dan keyakinan mereka terhadap proyek tersebut. Jadi juga oleh karena itu ya teman-teman, kita harus menjaga kesabaran, kepercayaan di jaringan Pi ini, memahami dan mendukung tantangan yang dihadapi oleh tim proyek dalam hal tentang teknis dan persyaratan kepatuhan. Nah, alih-alih hanya menggunakan kecepatan kemajuan proyek sebagai satu-satunya kriteria untuk mengukur nilainya, tujuan Pi Network adalah membangun jaringan terdesentralisasi yang kredibel dan berkelanjutan yang menghadirkan lebih banyak peluang dan otonomi bagi orang biasa untuk mengharuskan kita bekerja sama mencapai tujuan jaringan Pi. Baik, itu saja informasi pada hari ini teman-teman. Mudah-mudahan berharga untuk kita semuanya dan tetap semangat untuk menunggu Pi Open Mainnet.